Selamat datang kembali di kanal kita, tempat kita belajar bersama untuk menjadi sedikit lebih bijak setiap harinya. Kali ini, kita telah sampai pada puncak perjalanan kita menyusuri buku fenomenal, The Psychology of Money karya Morgan Housel. Kita akan menyelami bab terakhir, bab 19, yang berjudul Semua Bersama-sama atau All Together Now. Ini adalah bab di mana semua benang merah yang telah kita urai tentang keberuntungan, risiko, kesabaran, dan emosi dirajut menjadi satu kesimpulan yang indah dan mendalam. Jadi, siapkan diri Anda, mari kita mulai perenungan terakhir ini. Transisi lembut pada akhirnya, semua pelajaran tentang uang, keberuntungan, risiko, emosi, dan waktu, semuanya berkumpul di satu tempat. Kebijaksanaan dalam melihat kehidupan secara utuh. Morgan Housel menulis bab ini seperti simpul akhir dari sebuah perjalanan panjang. Tujuannya adalah untuk mengikat semua ide yang telah kita bahas sebelumnya, agar kita memahami satu hal yang paling fundamental, bahwa mengelola uang bukanlah soal angka, melainkan soal perilaku. Kita seringkali terjebak dalam pencarian strategi yang sempurna. Kita bertanya, bagaimana cara berinvestasi yang paling tepat? Bagaimana cara cepat melipat gandakan aset? Bagaimana cara menyingkirkan rasa takut akan kerugian? Namun, Housel mengingatkan kita, di atas semua strategi dan teknik itu, ada satu kemampuan yang jauh lebih berharga, yaitu kemampuan untuk tetap tenang. Tenang ketika orang lain panik di tengah gejolak pasar. Tenang ketika dunia di sekitar kita seolah-olah kacau balau. Tenang ketika hasil yang kita harapkan belum juga datang, namun kita yakin bahwa arah yang kita tuju sudah benar. Ketenangan inilah jangkar yang membuat kita tidak terombang-ambing oleh badai emosi dan ketidakpastian. Housel menulis, tidak ada satu rumus pun yang bisa menjelaskan semua perilaku keuangan, tapi ada prinsip-prinsip kecil yang berlaku secara universal. Dan di bab inilah, ia mengajak kita untuk merangkum prinsip-prinsip abadi tersebut. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dan mungkin yang paling penting, hematlah lebih dari yang kamu kira perlu. Mengapa? Karena rasa aman yang sejati tidak lahir dari seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi dari seberapa sedikit yang kamu butuhkan untuk merasa cukup. Ketika pengeluaran kita rendah, kita menciptakan ruang gerak. Kita membangun bantalan yang melindungi kita dari kejutan hidup yang tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau krisis ekonomi. Kebebasan finansial dimulai dari sini, dari jurang antara pendapatan dan pengeluaran. Semakin lebar jurang itu, semakin besar kebebasan kita. Kedua, rencanakan agar kamu bisa salah. Ini adalah prinsip yang terdengar aneh, tapi sangat kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memprediksi masa depan dengan akurat. Tidak ada investor, tidak ada analis, tidak ada peramal. Karena itu, membangun rencana keuangan yang kaku dan hanya akan berhasil jika semuanya berjalan sesuai prediksi adalah resep untuk bencana. Sebaliknya, bangunlah rencana yang memiliki ruang untuk salah. Miliki dana darurat, diversifikasikan investasi Anda, dan jangan menaruh semua harapan pada satu skenario. Kesalahan bukanlah tanda kegagalan. Dalam dunia keuangan, kesalahan adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan. Menerimanya membuat kita lebih tangguh. Ketiga, jangan meniru semua orang. Kita hidup di era media sosial, di mana sangat mudah untuk melihat kesuksesan orang lain dan merasa tertinggal. Kita melihat teman membeli rumah baru, kolega berinvestasi di saham yang meroket, atau influencer memamerkan gaya hidup mewah. Godaannya adalah meniru mereka. Tapi Housel memperingatkan, setiap orang punya jalan, tujuan, dan waktunya sendiri. Apa yang cocok bagi orang lain, dengan toleransi risiko dan tujuan hidup mereka, belum tentu cocok bagi kita. Mengikuti orang lain secara buta adalah cara tercepat untuk tersesat dari jalan kita sendiri. Fokus pada permainan Anda, bukan permainan mereka. Housel menekankan sebuah poin krusial, keberhasilan finansial tidak datang dari strategi hebat, tapi dari perilaku yang konsisten. Ini adalah sebuah tamparan bagi ego kita yang selalu mencari jalan pintas atau formula rahasia. Dalam jangka panjang, bukan orang yang paling pintar yang akan menang, tapi orang yang paling sabar. Bukan orang yang paling cepat meraih keuntungan besar, tapi orang yang paling tenang menghadapi perubahan dan bisa bertahan paling lama di dalam permainan. Konsistensi dalam menabung, berinvestasi secara teratur, dan mengendalikan emosi adalah kunci sesungguhnya.
Kita sering berpikir bahwa uang akan mengubah segalanya, bahwa jika kita punya lebih banyak uang, semua masalah akan hilang dan hidup akan menjadi sempurna. Tapi semakin kita belajar, semakin kita sadar, yang berubah bukanlah uangnya, melainkan cara kita memaknai uang itu. Orang yang dulunya berpikir ingin kaya raya agar bisa bebas, pada akhirnya justru sadar bahwa kebebasan sejati datang dari kemampuan untuk berkata cukup. Kebebasan bukanlah memiliki kemampuan untuk membeli segalanya, melainkan tidak lagi merasa perlu untuk memiliki segalanya. Housel menulis sebuah kalimat yang sangat indah, tidak ada tujuan akhir dalam perjalanan keuangan. Hanya ada proses menjadi sedikit lebih bijak dari kemarin. Dan inilah yang membuat perjalanan ini begitu bermakna. Ini bukanlah sebuah perlombaan dengan garis finish yang jelas, di mana kita harus mengalahkan orang lain. Ini adalah sebuah perjalanan personal, sebuah proses belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan ekspektasi kita, dan dengan ketidakpastian dunia. Semua bab dalam buku ini, dari awal hingga akhir, mengajarkan kita hal-hal kecil yang fundamental, tentang kesabaran, tentang menerima peran risiko dan keberuntungan, tentang mengelola emosi, dan tentang kekuatan keyakinan jangka panjang. Namun, ketika semua pelajaran kecil ini digabungkan, mereka membentuk satu pelajaran besar yang transformatif, bahwa uang hanyalah cermin dari siapa kita sebenarnya. Uang memperbesar sifat dasar kita. Jika kita bijaksana, uang akan memberi kita lebih banyak kesempatan untuk berbuat baik dan hidup tenang. Namun, jika kita tamak dan impulsif, uang hanya akan memperbesar masalah dan kecemasan kita. Tugas kita yang sebenarnya bukanlah sekadar mengumpulkan lebih banyak uang, tetapi menjaga agar cermin itu tetap jernih, agar pantulan diri yang terlihat bukanlah wajah yang dipenuhi rasa takut dan serakah, melainkan wajah yang tenang dan damai. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa direncanakan, bahwa keberuntungan memainkan peran yang jauh lebih besar dari yang kita akui, bahwa rasa cukup jauh lebih berharga daripada rasa ingin lebih yang tak pernah ada habisnya. Dan yang terpenting, bahwa uang hanyalah sebuah alat yang kuat, memang, tapi tetap hanya alat. Ia bukanlah ukuran nilai hidup kita. Ketika semua pelajaran ini disatukan, kita menemukan sebuah bentuk baru dari kekayaan. Kekayaan yang tidak diukur dari angka di rekening bank, tetapi dari kualitas pikiran dan kedamaian hati. Morgan Housel menyimpulkannya dengan sempurna, uang memberi kita kekuatan untuk memilih, tapi kebijaksanaan memberi kita kemampuan untuk memilih dengan benar. Memiliki banyak uang tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kita pada pilihan-pilihan yang salah. Dan akhirnya, teman-teman, semua ini bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang menjadi cukup. Cukup sabar untuk membiarkan waktu bekerja. Cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Cukup sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pengejaran tanpa akhir. Mungkin, di sanalah kekayaan sejati tinggal di dalam hati yang tenang, yang tahu kapan harus berhenti mengejar, dan kapan harus mulai bersyukur atas apa yang sudah ada. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga pelajaran dari The Psychology of Money dapat membawa ketenangan dan kebijaksanaan dalam kehidupan finansial Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bijak.